Halo, Halo, namaste. Namaste. Selamat pagi semua. selamat pagi Ibu Selamat Guru. pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru, hari ini saya merasa kurang sehat. Kurang sehat. Mei, Iya, Mei hari ini kurang sehat. iya Ibu Guru. Oke, baik. Semoga lekas sembuh ya, Mei. Terima kasih. Oke. Baik, bagaimana yang lain? Bagaimana kabarnya semua? Baik, Kabar hari kita ini baik. Baik. saya merasa sangat senang. Rasa sangat senang hari ini. Indah. Ya, Bu Guru. Hmm. Bagaimana Risna hari ini perasaannya? 100% sangat-sangat senang. Baik. Oke, hari ini teman-teman sudah siap belajar? Sangat siap. Iya, Oke, sangat siap. Sebelum kita belajar, saya mau perkenalan dulu, boleh? boleh. Oke. Jadi, perkenalkan saya Sarwatul Mufidah. Teman-teman bisa panggil saya Sarwa. Oke? Jadi, siapa nama saya? Ibu Sarwa. Sarwa. Oke, baik. Jadi, sudah tahu ya semua. Nah, hari ini kita akan belajar ya, teman-teman. Jadi, mohon teman-teman memperhatikan ya. Jadi, saya Baik, Ibu. Nah, apakah layarnya sudah kelihatan? Terlihat? Masita Sudah, Ibu. terlihat? Terlihat, Ibu. Ah, baik. Jadi hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai berbelanja di pasar. Oke. Jadi tolong ulangi setelah Ibu ya. Petualangan berbelanja di pasar. Petualangan berbelanja di pasar. Oke, ada yang bisa ulangi? Ada yang bisa baca petualangan Saya berbelanja? Ibu Guru. Oke, Mei, silakan. Petualangan berbelanja di pasar. Petualangan berbelanja di pasar. Oke, bagus Mei. Good job. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan belajar ini ya, teman-teman. Petualangan berbelanja di pasar. Jadi, teman-teman, mohon fokus ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini diharapkan kalian itu mampu memahami dan menggunakan ungkapan untuk berbelanja di pasar. Nah, yang kedua, kalian bisa menulis pengalaman sederhana tentang bagaimana berbelanja di pasar tradisional. Yang ketiga, kalian juga diharapkan bisa mengenal kosakata yang berhubungan dengan angka, uang, aktivitas berbelanja, dan menawar. Selain itu, kalian juga diharapkan bisa menggunakan imbuhan bekean. Sorry, saya ulangi. Diharapkan kalian mampu menggunakan imbuhan kean. Baik, jadi
Itu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan melihat materi ini. Oke. Nah, jadi di sini setelah itu Ibu harap kalian mampu memahami dan merespon percakapan sederhana saat berbelanja serta menulis pengalaman tentang pasar tradisional ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, coba deh teman-teman perhatikan. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada 2 gambar ya teman-teman. Ada tidak yang bisa menjelaskan apa perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Saya Ibu. Nah, silahkan. Di gambar pertama ada yang menjadi penjual, sedangkan di gambar kedua tidak ada. Tidak ada. Baik. Oke, terima kasih Risma. Oke, jadi teman-teman sudah betul ya yang kalian katakan kalau gambar ini, kedua gambar ini merupakan gambar pasar. Kalian pernah ke pasar? Pernah. Oke, semua pernah ke pasar ya? Nah, Pernah. sudah pernah berbelanja di pasar? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik. Jadi, sesuai tadi yang dikatakan sama Risna, bahwa gambar pertama ini ada banyak penjual ya. Nah, lalu di gambar kedua tidak ada apa? Tidak ada penjual. Baik, jadi teman-teman sudah paham ya? Oke. Nah, jadi kalau di pasar modern itu tidak perlu menanyakan harga teman-teman karena barangnya itu sudah ada harganya. Nah, jadi di minimarket, di supermarket itu harganya sudah tertera atau sudah ada. Jadi kita tidak perlu menanyakan what this price, berapa harganya, oke? Nah, jadi how much, gitu ya. Kita tidak perlu menanyakan berapa harganya kalau di pasar modern. Nah, jadi itu perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya kita lihat di sini ada video. Tolong teman-teman menyimak video ini dengan baik ya. Loh, mau masak, sayurnya habis semua. Harus beli nih. Kek, pasar tradisional di desa ini di mana ya? Oh, pasar tradisional di sana. Jaraknya tidak jauh dari sini. Baik, Kek. Mau beli sayuran, pada habis semua. Hari ini masak sup saja. Boleh, Kek. Saya pergi ke pasar dulu untuk membeli bahan-bahannya. Ibu mau ke pasar. Ella boleh ikut, Bu? Ella juga mau ikut, Bu. Boleh, sayang. Ayo. Kita ikut Ibu ya, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah sampai di pasar tradisional. Di mana pintu masuknya, Bu? Kok pasarnya di luar, Bu?
Oh, kalian ingatnya tempat ibu belanja di rumah itu ya? Itu namanya pasar modern. Kalau ini kan pasar tradisional, jadi beda. Bedanya apa, Bu? Ibu jelaskan ya. Di pasar tradisional, buah dan sayur biasanya dikemas seadanya karena diperoleh dari petaninya langsung. Sedangkan di pasar modern, sayur dan buah biasanya sudah dikemas rapi oleh karyawannya. Dan untuk harga barang di pasar tradisional cenderung lebih murah karena penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar. Sedangkan harga barang di pasar modern lebih mahal dan tidak ada interaksi penjual dan pembeli. Biasanya tidak ada tawar-menawar harga. Wah, tidak jauh beda ya, Bu, antara pasar tradisional dan pasar modern. Iya, Ella. Tapi kenapa kita nggak ke pasar tradisional aja, Bu, kalau di rumah? Seperti sekarang ini. Karena pasar tradisional cenderung ada di desa, Nak. Sedangkan pasar modern ada di kota-kota besar. Terima kasih, Bu. Kita jadi mengenal perbedaan pasar modern dan pasar tradisional. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sayang. Yuk kita belanja. Baik, itulah tadi video singkat ya mengenai perbedaan pasar modern dan pasar apa? Ada yang tahu? Tradisional. Tradisional, baik. Jadi sudah paham ya video mengenai perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Nah, selanjutnya kita lihat ya di sini. Nah, saya mau bertanya sama Risna. Risna, kata apa saja yang Risna kenali di dalam video tadi? Ada kata tawar-menawar, ada tawar-menawar, Kata dan tawar, ada menawar, menawar, dan sayuran, sayuran, dan pasar tradisional. pasar tradisional. Baik, terima kasih Risna. Good job. Kamu sudah hebat. Kamu pintar. Oke. Siapa saja tokoh atau orang? Tahu kan orang yang ada di dalam video tadi? Oke, coba Tias. Nah, coba Tias. Siapa saja yang ada di dalam video? Jadi, di dalam video ada Ella, ada Elo, ada kakek, dan ibu. Oke, ada berapa? Jadi ada berapa? Ada 4. Ada 4. Baik, good job. Kamu hebat. Kamu pintar. Tias, terima kasih. Apa topik yang dibicarakan di dalam video tadi? Nah, ada yang bisa menjawab? Ada Indah? Mana Indah? Iya, Bu. Jadi, apa yang dibicarakan dalam video tadi setelah Indah menyimak dengan baik video tadi? Jadi, di video tadi yang dibahas itu tentang perbedaan dari pasar tradisional dengan tawar-menawarnya, juga pasar modern. Baik, jadi itu ya topiknya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa sebutkan 3 ungkapan atau percakapan sederhana yang digunakan dalam video tersebut? Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 3 ungkapan
atau kalimat yang ada di dalam video tadi? Saya, Ibu. Coba Risna. Tadi di video saya dengar ada kata mau beli sayuran. Lalu kedua ada kata saya pergi ke pasar. Yang Baik. ketiga ada kata pasar tradisional, murah, tawar, menawar. Baik. Jadi itu ya. Good job. Kamu hebat, Risna. Terima kasih. Nah, jadi itu ya yang disebutkan sama Risna adalah 3 ungkapan yang sederhana yang digunakan dalam video tadi. Nah, jadi kalian sudah paham ya mengenai apa perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Di sini ada dialog pendek. Apa itu dialog? Dialog itu adalah percakapan. Nah, percakapan singkat antara penjual dan pembeli. Nah, jadi saya mau bukan salah satu ya, tapi 2 orang yang bisa menjadi penjual, ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Oke? Nah, situasinya atau tempatnya itu di pasar tradisional. Nah, kalian, kedua orang ini, penjual dan pembeli, jadi pembeli ini ingin membeli buah di pasar tradisional. Nah, jadi saya mau salah satu dari kalian menjadi pembeli yang ingin membeli buah. Dan satunya lagi menjadi penjual yang menawarkan atau yang menjual buah itu. Oke, ada yang mau? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjadi penjual dan menjadi pembeli? Coba. Saya, Ibu. Masita, baik. Masita mau jadi apa? Penjual atau pembeli? Pembeli. Pembeli. Pembeli, Ibu. Baik. Kalau siapa mau lagi, Risna atau siapa yang lain? Risna bisa menjadi penjual? Bisa, Ibu. Saya, baik. Jadi, apakah jadi saya akan membacakan dulu ya. Saya akan membacakan, lalu kalian ulangi ya. Nah, saya minta salah satu dari kalian antara penjual dan pembeli mengulangi apa yang sudah saya katakan. Oke? Nah, karena kalian belum lancar membaca, jadi ulangi saja apa yang saya katakan. Bisa? Bisa, Ibu. Nah, oke. Nah, jadi yang pertama, di sini ada penjual. Siapa yang jadi penjual? Siapa? Siapa tadi? Saya, Ibu. Saya. Nah, jadi Risna mengatakan, selamat pagi, mau beli apa? Ayo. Selamat pagi, mau beli apa? Oke. Coba Masita. Selamat pagi, saya mau beli mangga. Nah, coba Masita sebagai pembeli. Selamat pagi, saya mau beli mangga. Selamat pagi, saya mau beli mangga. 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 Oke, mangga. Oke, selanjutnya Risna katakan berapa kilogram? Berapa kilogram? Berapa
kilogram. Nah, bagus, good job. Lalu Masita bilang 1 kilogram saja. 1 kilogram Saja. saja. Oke, bagus. Terus Risna bilang harganya Rp20.000, Rp20.000 per kilogram. Oke, harganya Rp20.000 per kilogram. Bisa? Bisa, Bu. Coba disebutkan. Harganya harganya Rp20.000 per kilogram. Oke, good job. Mantap. Nah, terima kasih. Selanjutnya, Masita. Coba bilang Rp15.000 saja per kilo. Rp15.000 saja per kilo. Coba. 15.000 saja per kilo. Baik. Mantap. Terima kasih, Masita. Selanjutnya, Risna bilang tidak bisa 19.500. Tidak bisa 19.500 rupiah 1 kilogram. Nah, coba bisa? Risna bisa? Bisa. Coba. Tidak bisa 19.500 rupiah 1 kilogram. Oke, Masita coba. Saya ambil 2 kilogram dengan harga 18.000 per kilogramnya. Saya ulangi 1 kali ya. Saya ambil 2 kilogram dengan harga 18.000 per kilogramnya. Bisa? Bisa, Coba. Bu. Coba. Saya ambil 2 kilogram dengan harga 18.000 per kilogramnya. Baik, terima kasih Masita. Sudah bagus ya pengucapannya. Nah, selanjutnya Risna, katakan, baiklah totalnya 36.000. Baiklah totalnya 36.000 rupiah. Ayo, coba Risna. Baiklah, totalnya 36.000 rupiah. Oke, baik. Nah, selanjutnya Masita katakan, ini uangnya. Terima kasih. Ayo, coba. Ini uangnya. Terima kasih. Nah, bagus. Selanjutnya terakhir, Krisna mengatakan, terima kasih kembali. Coba. Terima kasih kembali. Oke, mantap. Jadi, good job ya buat kalian. Kita tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Risna dan Masita. Sudah berani ya, sudah bagus pengucapannya. Sudah bagus cara membaca atau mengucapkan kalimat dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Nah, kalian sudah memahami kosakatanya, sudah latihan berbicara. Selanjutnya, kita lihat ya. Nah, di sini ada bacaan singkat.
Nah, ada bacaan singkat. Jadi, kita latihan membaca ya, teman-teman. Nah, saya harap semuanya mengaktifkan mikrofon. Kita serentak membaca ya. Oke, jadi silakan ulangi setelah saya, teman-teman ya. Judulnya itu berbelanja di pasar. Berbelanja di pasar tradisional. Berbelanja di pasar tradisional. Oke, coba. 1, 2, 3. Berbelanja di pasar tradisional. Oke, jadi saya akan membacakan ini per kalimat ya. Kalian ulangi ya. Nah, saya yakin kalian sudah bisa membaca ini, tapi masih kurang lancar ya. Nah, jadi saya bacakan lalu kalian ulangi ya. Bisa ya? Nah, Iya, Ibu. jadi saya baca. Pasar tradisional adalah tempat yang ramai. Pasar tradisional adalah tempat yang ramai. Coba, 1, 2, 3. Pasar tradisional adalah tempat yang ramai. Oke, banyak orang datang untuk membeli sayur, buah, daging, dan barang lainnya. Oke, satu kali lagi. Banyak orang datang untuk membeli sayur, buah, daging, dan barang lainnya. Oke, 1, 2, 3. Banyak orang datang untuk membeli sayur, buah, daging, dan barang lainnya. Oke, baik. Nah, saya mau salah satu dari kalian bisa membaca kalimat ini. Penjual dan pembeli sampai toko. Pasti saya yakin ada di antara kalian yang bisa membaca ini walaupun belum lancar. Ayo coba, siapa yang bisa? Siapa yang bisa membaca ini dari kata penjual sampai toko? Ada yang bisa? Ada Ibu Guru. Siapa? Aritya Stari. Baik, Tias. Coba Tias, ayo baca. Pelan-pelan saja. Yang ini ya tunjuk. Oke, silakan. Penjual dan pembeli berbicara dan menawar harga. Oke, baik. Jadi itu ya. Nah, jadi saya bacakan sampai habis saja, lalu kita jawab ya. Nah, saya akan bacakan saja sendiri. Nah, jadi lanjutannya itu, barang-barang di pasar biasanya lebih murah dibandingkan di toko. Barang-barang di pasar biasanya lebih murah dibandingkan di toko. Pembeli bisa memilih sendiri barang yang mereka suka. Nah, uang yang digunakan adalah rupiah. Kadang pasar tradisional juga menjual makanan khas Indonesia. Pasar ini buka sejak pagi hingga siang hari. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada kegiatan menulis ya, teman-teman, menulis. Jadi, saya minta teman-teman coba sediakan satu kertas dan pulpennya. Ayo, sediakan kertas dan pulpen. Sudah ada? Sudah? Nah, oke. Selanjutnya,
kita kan kemarin sudah study tour ya, atau melakukan studi kasus atau melakukan pembelajaran di luar. Nah, di pasar ya, kita sudah ke pasar kemarin. Nah, dan membeli benda ataupun buah dengan menawar. Jadi sebelumnya kita sudah mempraktikkan kemarin. Jadi hari ini kita ke teorinya, ya kan? Nah, jadi berdasarkan pengalaman kita kemarin berbelanja di pasar tradisional, coba tuliskan bagaimana pengalamannya kalian berbelanja. Tuliskan bagaimana pengalaman kalian kemarin waktu berbelanja di pasar tradisional. Nah, coba kalian tuliskan ya. Selanjutnya, yang kedua, tulis juga bagaimana perbedaan. What is different about traditional market in India and traditional market in Indonesia? You know? You understand? Yes. Oke, paham ya? Jadi bisa kalian tuliskan. Saya berikan waktu 5 menit. Oke? Ibu. Dah ya. Oke, coba perlihatkan tulisannya kalian. Mau cerita sedikit. Iya, silakan, Risma. Saat di pasar ada orang yang dompet, wallet hilang. Wallet is lost, itu hilang. Ya, Hilang. tidak tahu siapa ambil. Siapa sebutan orang yang mengambil dompet itu? Apa namanya? Villain. In India, villain. Villain. Oke. Villain. Nah, jadi in Indonesian itu adalah pencuri, maling. Nah, maling atau pencuri, ya. Nah, jadi di pasar kita harus berhati-hati dengan yang namanya pencuri. Oke, bagus. Jadi saya harap kalian memahami pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Tetap semangat belajar ya, teman-teman. Selamat beristirahat. Dadah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama. Syukriya.